selaku Chief Medical Executive dari PT Lautan Luas Abadi, yaitu sebuah perusahaan distributor global yang menyediakan serangkaian produk estetik dengan standar internasional. Hai Dr. Kartini. Halo Eli. Thank you udah ngajak aku datang ke sini ya ngobrol-ngobrol ya Dok ya. Nah hari ini aku akan membahas nih ya salah satu produk unggulan PT Lautan Luas Abadi yaitu Aptos Thread Lifting Method, yaitu dan ini juga sudah mendapatkan penghargaan The Best Tightening and Suspension Thread selama 6 tahun berturut-turut ya Dok ya. Ini dari 2016 sampai 2022. Suksesnya luar biasa banget ya. Kalau menurut dokter sendiri, untuk Aptos Thread itu gimana? Jadi Aptos Thread ini adalah sebuah perusahaan untuk thread ini sudah lebih dari 25 tahun dan sudah dipakai lebih dari 80 negara. Dan sudah mendapatkan FDA approve, ada CE approve, dan juga sudah ada ISO, dan karena sudah di banyak negara, berarti sudah mendapatkan POM di masing-masing negara tersebut juga. Jadi ini sudah worldwide, jadi sudah banyak dipakai oleh banyak negara. Jadi ini membuktikan adalah bahwa Aptos Thread ini adalah benang yang aman dan terpercaya. Oke, makanya itu dia ya kenapa ya Dok ya 6 tahun berturut-turut ya mendapatkan penghargaan. Nah, kalau untuk workshop ya Dok ya, saya kan juga lihat di sini kan ada workshop juga. Berarti ini untuk klinik-klinik atau dokter-dokter yang memang mengambil produk dari hal ini, apakah menjadi satu kewajiban untuk ikut training di sini Dok? Jadi Aptos Thread ini kan inventornya kan ada seorang dokter bedah plastik ya. Jadi memang selalu menjaga kualitas. Jadi memang kalau untuk mengerjakan benang Aptos ini kita mengharapkan bahwa semua dokter-dokternya itu akan ikut training. Jadi sebenarnya bukan mengharapkan, kami mewajibkan untuk mengikuti training karena dengan demikian lebih memahami sebenarnya ciri khas dari benang Aptos sendiri dan bagaimana cara mengaplikasikannya sehingga mendapatkan hasil yang paling optimal. Jadi istilahnya memberikan hasil yang the best buat pasien. Oke, terus berikutnya yang saya penasaran, pasti juga banyak viewer yang penasaran ya, dokter kan udah terpilih menjadi official Aptos trainer. Itu gimana sih Dok perjalanannya dari mulai pertama sampai akhirnya bisa menjadi sukses? Pasti kan banyak nih yang pengen denger tipsnya atau mungkin diceritain juga pengalaman gak enaknya gimana Dok? Tentunya sih pasti kan harus sering belajar dan sering mengikuti training dan juga harus sering mengaplikasikan juga ke pasien karena ketika kita cuma hanya mengikuti training tanpa mengaplikasikan ke pasien pasti itu akan beda karena namanya itu kan handwork ya. Jadi harus sering latihan, harus sering mengerjakan ke pasien untuk mengetahui salahnya ada di mana. Kalau mungkin pengalaman tidak enak adalah ketika saya awal berkecimpung di dunia estetik, saya lebih banyak mengerjakan skin karena kan memang awal-awal ketika saya berkecimpung di estetik itu adalah tahun 2003. Jadi itu lama ya. Jadi waktu itu saya memulai itu dari chemical peel, dari pemakaian krim. Nah kemudian meningkat ke pemakaian alat. Nah contouring itu memang baru-baru belakangan. Nah pasien-pasien yang sudah mengenal saya di laser ataupun di tindakan skin itu pasti akan meragukan kemampuan saya dan ketika melihat bahwa dokter Kartini ternyata di training oleh orang lain, nah akhirnya pasiennya kayak saya nggak mau mengerjakan dengan dokter Kartini malah pindah ke trainernya atau gimana gitu. Tapi ya mungkin adalah satu pengalaman tidak mengenakan, tapi itu bukan mengecewakan hati saya, tapi menjadi cambuk untuk berusaha lagi lebih untuk dapat dipakai. Oke, nah terus tadi gimana tuh Dok untuk mengalahkan rasa nggak percaya diri itu atau rasa takut itu ketika orang ternyata lari gitu, pilihnya trainernya gitu, itu gimana Dok? Fight ourselves kan yang paling susah ya Dok? Ya, tapi yang penting adalah kita harus percaya diri sendiri bahwa kita tidak boleh berkecil hati karena wajar kalau pasien awal-awal itu akan meragukan apalagi ketika pasiennya tahu bahwa dokternya baru belajar nih atau gimana. Tapi yang penting adalah kita harus membuktikan, harus benar-benar istilahnya belajar juga bagaimana supaya dapat memberikan delivery hasil yang the best buat pasien sehingga pasien itu akan memperoleh rasa percaya kepada dokternya, ada keyakinan. Oke, jadi upgrade knowledge and skill itu penting banget ya Dok ya, karena dari situ pasien begitu puas dengan kualitasnya, karena dari mulut ke mulut pasti otomatis banyak ya Dok ya. Betul. Dan yang penting adalah kita tidak boleh menyerah. Kalau kita merasa bahwa kita tidak bisa, itu sudah pasti tutup jalan. Tapi kalau kita merasa bahwa yang penting kita berusaha, yang penting kita belajar, itu pasti ada bisanya gitu loh. Jadi mungkin saat ini pertama kali kita masih belum bagus, tapi setelah berkali-kali pasti akan bisa.
pasti akan lebih bagus. Oke, Dok, thank you so much for insight and tipsnya. Semoga bermanfaat juga buat the viewers, dan kita ketemu lagi ya, Dok ya, di Beyond Aesthetic Watch Now. Bye.